saya Himawan dari Volvo Bus Indonesia dan halo, saya Eka Lovian dari Indra Utama. ya, jadi kita akan mengupas sedikit tentang produk dari Volvo, salah satu yang kita andalkan untuk mendukung transportasi di antar kota ya, bis antar kota di Indonesia. Jadi seperti kita saksikan bahwa bis ini yang kita sebut dengan B11R adalah salah satu keluaran dari Volvo Bus yang memiliki beberapa keunggulan dari produk. Yang pertama adalah kalau kita lihat Volvo itu memiliki concern mengenai kualitas, ya, quality. Nah, kualitas apa yang ada di dalam bis ini? Yang pertama adalah dari sisi horsepower, tenaganya, dimana di kelasnya B11R ini memiliki tenaga sebesar 430 horsepower, termasuk terbesar di kelasnya. Paling besar di kelas. Nah, Nah, boleh langsung lihat Pak, mungkin seperti apa sih yang dimaksud tadi yang disebutkan sama Bapak, mungkin bisa langsung ditunjukin Pak. Boleh lihat ke atas. Ya, Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini adalah kabin dari driver, di mana kabin ini sudah didesain supaya driver itu memiliki sisi kenyamanan ya dalam hal mengemudi. Karena kita juga sudah masukkan sisi cruise control ya. Jadi ini karoserinya khusus untuk bus tingkat double decker. Jadi di bawah ada kursi penumpang, di atas juga ada kursi penumpang. Jadi yang di bawah ini berapa nih Pak? Ya, yang di bawah ini ada kursi untuk sleeper. Jadi kalau Anda lihat tuh yang di depan itu kursinya lebih melonjor gitu, lebih Ada dua ini. Ini VIP ya istilahnya. Yang dua ini lebih bisa untuk tidur lah. Iya. Ya. Kalau yang di belakang kan agak seperti kursi biasa, yang di atas juga sama. Yang di Total atas kapasitas- ada VIP-nya juga. Ada Hah? kayak gini Oh, juga tidak Pak ada. yang di atas. Tidak ada. Jadi Tidak yang ada. di sini Tidak saja ada. ya. Cuma yang di bawah yang ada. Total kapasitas 46 orang. Di lantai yang di lantai 1 berapa Pak? Lantai 1 apa Ini kan? berapa ya? Ada 8. 8 ya di Delapan. bawah. 8 kursi yang biasa. 5 Tapi- yang 8. 8 ya Pak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 yang di bawah. 10. Oke. 2, Dan 4, 8, 10 dan di depan ada 2, jadi total Yang- di bawah ada 12 penumpang. 12 penumpang. Nah, Dengan ini 2 sisi sleeper. Pak tadi disampaikan kalau katanya kan ini di tengah-tengah tadi Pak. Jadi manual dan Oh iya. otomatis iya. itu gimana loh? Gimana Nah, yang ini kita membedakan? Ada sistem yang namanya kita intelligent shifting. Intelligent. Shifting, I-shift Oke. namanya. Oke. Nah, itu adalah sistem transmisi yang dipatenkan oleh Volvo. Oke. Nah, itu kalau Anda lihat Mbak lihat tuh tuasnya itu ada di tengah-tengah itu. Yang di samping kursi. Ini. Oke. Nah, kursi. Oke. Nah, itu ada drive mode-nya, ada D, ada N gitu kan. Oh iya ya. Nah, itu sama persis kayak nyetir mobil otomatis. Tapi bedanya sama full automatic, ini masih pakai kopling sehingga power loss-nya juga lebih kecil ya. Intelligent shifting hanya ada di Volvo yang sistemnya seperti ini, yang dinamain I-Shift gitu. Oke. Nah, kita di Volvo juga dashboardnya berbeda sama yang lain. Dashboard yang di atas supir steering wheel itu spesifik untuk Volvo. Jadi semua informasi yang terkait dengan bus ini driver bisa lihat di sana. Oke, dan Termasuk memang nanti yang kalau- drivernya nanti udah Iya. di apa Pak kayak Di training. diberikan pelatihan, di Ah, training iya, begitu iya. terkait penggunaannya seperti apa. Iya. Dan tadi mungkin Pak yang soal safety-nya nih, misalnya mungkin bisa dijelaskan apa sih yang membedakannya dari bus-bus yang lain sehingga kalau masalah kecelakaan kan itu kita tidak tahu yang seperti itu, paling tidak mungkin dari pihak Volvo sendiri dari segi bagaimana mempersiapkan mungkin dari segi alat yang digunakan sehingga lebih aman gitu Pak yang dibandingkan dengan yang lain, itu dari apa? Dilihat dari mananya? Dari penggunaan ininya kah yang Iya. Ya, jadi sebenarnya kalau di Volvo itu ada 4 ya kalau kita bagi braking system. ya. Yang pertama adalah untuk rem yang biasa, Ya. di mana semua rodanya sudah dilengkapi dengan disc brake. Oke. Ya, jadi bukan lagi tromol. Artinya sistem pengeremannya akan lebih berfungsi dengan baik. Oke. Yang kedua adalah kita juga memiliki salah satu fitur yang namanya Volvo Engine Brake. Oke. Ya, itu untuk membantu proses pengereman supaya bisa lebih
efektif. Iya. Dan kemudian ada lagi namanya EBS atau Electronic Braking System. Yang keempat adanya retarder. Jadi retarder itu dapat membantu driver untuk bisa melakukan pengereman, tetapi tidak menggunakan disc brake. Ya, nah itu bisa untuk mengirit atau melakukan efisiensi dalam hal biaya penggantian dari disc brake itu sendiri, karena pada saat retarder bekerja, disc brake itu belum bekerja. Yang kedua, fitur keamanannya adalah adanya fitur yang kita sebut dengan ESP, Electronic Stability Program. Jadi ESP itu akan berfungsi pada saat kecepatan tinggi, khususnya pada saat posisi jalan berbelok dan licin, ya. Nah itu bisa mencegah terjadinya bahaya terbalik dari bis itu. Ya, jadi itu sudah juga dimiliki oleh bus ini. Yang belum juga dimiliki oleh bis lain. Jadi hanya Volvo saja memiliki ESP ini. Itu fitur keselamatan, karena namanya transportasi publik, apalagi horsepower-nya besar, braking sistemnya harusnya lebih bagus. Lebih safety lah pokoknya ya Pak ya. Ya. Oke, thank you Pak.